Halo guys, ketemu lagi bersama aku di channel Augustamil. Guys, di sini udah ada sebuah smartwatch lagi nih. BTW aku udah lama nggak upload video ya guys. Sorry banget. Video terakhir di channel ini tuh diupload sekitar 3 bulan yang lalu. Udah cukup lama banget ya. Tapi sekarang aku udah back lagi nih, dan di sini ada smartwatch Super 7. Ya, namanya itu Super 7. Kayak nama boyband ya. Oke, jadi ini adalah smartwatch Super 7. Namanya memang kayak nama boyband zaman dulu ya, yang anggotanya itu anak-anak ABG. Dari segi desain packagingnya menurut aku ini bagus banget. Soalnya dari kualitas packagingnya ini, terutama box yang bagian dalam bahannya itu dari material plastik ya. Makanya untuk boxnya ini berasa kayak kokoh dan kuat banget. Terus di bagian depannya di sini ada gambar dari smartwatchnya. Ada 3 pilihan warna. Terus di sini ada tulisan seri 7. Jadi desainnya ini kemungkinan besar meniru seri 7-nya Apple Watch guys. Lalu di bagian belakang di sini ada informasi yang sangat lengkap guys mengenai spesifikasi dan juga fitur dari smartwatchnya. Kita lihat untuk spesifikasi produknya. Jadi untuk ukuran dari smartwatchnya sendiri ini 45 mm. Lalu untuk chipset yang digunakan HS6621. Penyimpanannya 128 MB. Ukuran layarnya nih, ini gede banget ya. 1,82 inci guys. Dengan resolusi 320 x 385 pixel. Dan udah pakai Bluetooth 5.0. Lalu untuk fitur-fiturnya sebenarnya ya, untuk fiturnya ini masih fitur standar ya. Udah wireless charging, terus udah bisa melakukan panggilan melalui Bluetooth juga, dan fitur-fitur lainnya guys. Aplikasi yang digunakan di sini udah pakai aplikasi Wear Fit Pro guys. Oke, sekarang kita lanjut guys. Kita lihat isi dari boxnya, di dalamnya itu dapat apa aja ya dalam paket penjualannya. Nah, cara buka boxnya ini guys mudah banget ya. Tinggal kita geser aja kayak gini. Langsung aja kita buka dan tada! Ini dia guys, smartwatch Super 7 ya. Oke, jadi ini ya untuk smartwatchnya guys. Dan di sini kita udah dapat anti gores, ini lumayan banget ya. Terus di sini ada strapnya. Ini bahannya dari karet ya. Terus di sini udah tentu ada kabel charger wireless magnetic guys. Yang terakhir di sini ada buku panduannya ya, alias manual book. Oke, jadi seperti inilah penampakan dari smartwatch Super 7 guys setelah dipasang dengan strapnya ya. Oh iya, untuk harga dari smartwatch Super 7 ini ada di kisaran 400 ribuan ya, dan kalian bisa menemukannya di toko Small Solution. Itu udah ada di online shop ya, atau kalian bisa cek juga link pembeliannya di deskripsi guys. Untuk harga segitu kita udah dapat juga garansi ya selama 30 hari guys. Nah, sekarang ya kita buka dulu nih. Di sini ada anti goresnya ya. Sekarang kita buka guys. Tuh, mantap sekali ya. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, cara menyalakannya ini tinggal tekan aja tombol yang ada di sisi kanan bodinya. Tampilan awal dari watch face Super 7 ini seperti ini guys. Tapi sebelum membahas mengenai watch face dan juga fitur serta menu-menunya, kita bahas dulu mengenai body dan desain dari smartwatch Super 7. Untuk desainnya memang udah kelihatan banget ya, ini meniru desain dari Apple Watch. Cuma untuk frame dari bodinya memang udah dari material metal, sementara untuk back covernya ini masih dari plastik. Lalu di sisi kanan di sini ada 2 tombol. Tombol yang atas untuk navigasi scrolling, ini tombol crown ya. Sementara itu untuk tombol yang di bagian bawahnya fungsinya ini sebagai tombol power guys, dan juga tombol home. Nah, di tengah-tengahnya di sini ada lubang kecil. Ini merupakan lubang untuk mic. Sementara itu untuk di sisi kiri di sini ada lubang lagi nih guys. Ini sebagai lubang speaker ya.
Memang untuk smartwatch Super 7 ini udah mendukung fitur Bluetooth dialing atau Bluetooth calling ya. Jadi bisa digunakan untuk melakukan panggilan secara langsung dari smartwatch-nya. Lalu di bagian belakang, nah di sini ada sensor heart rate-nya ya. Untuk sensor heart rate-nya semoga aja ini benar-benar fungsional ya, bukan cuma gimmick. Nah, yang terakhir adalah bagian strap-nya nih. Kualitas dari strap-nya ini masih standar sebenarnya, cuma untuk teksturnya memang lumayan halus dan ini juga lentur banget guys. Layar dari smartwatch Super 7 ini memang kelihatan luas banget. Ukurannya itu kan 1,82 inch dengan resolusi 320 kali 385 pixel. Namun kalau dilihat-lihat ternyata layarnya ini kurang tajam. Mungkin karena kerapatan pixelnya juga rendah ya. Malum aja dengan harga 400 ribuan, ya kualitas dari layarnya mungkin yang didapat seperti ini guys. Sekarang kita coba swipe ke bawah, di sini ada quick access menu. Ada tombol untuk mengaktifkan Bluetooth calling, kemudian ada untuk brightness, dan juga tombol-tombol lainnya di sini ada tombol untuk mengunci layar, dan juga ada pembayaran Alipay ternyata guys. Wih mantap banget ya. Belum tahu nih gimana sih fungsi dari pembayaran Alipay yang ada di smartwatch ini. Apakah benar-benar bisa digunakan atau cuma buat gaya-gaya aja ya. Lalu kita coba swipe ke atas. Di sini ada untuk notifikasi ya. Lalu kita coba swipe ke kiri. Di sini untuk memindahkan atau mengganti watch face guys. Nah, kita coba double klik ya. Klik 2 kali, maka ada sidebar yang muncul dari sisi kirinya guys. Sebelum lebih jauh membahas mengenai fitur dari smartwatch ini, kita konekkan aja dulu ke aplikasinya, yaitu Wear Fit Pro. Nah, aplikasinya itu seperti ini guys tampilannya. Langsung aja kita coba konekin ke smartwatch-nya. Nah, di sini ternyata yang terdeteksinya itu namanya i9 ya, bukan Super 7. Nah, untuk aplikasinya ya seperti ini guys. Ada watch face. Pilihan watch face-nya ini banyak banget. Cuma memang ada yang berbayar ternyata. Lalu di sini ada wallet. Nah, yang ada di quick access menu itu ternyata memang bisa diatur dari sini ya, bisa untuk WeChat Pay, terus Alipay dan juga PayPal. Mantap banget ya. Lalu ada business card. Fungsinya ini belum tahu sih buat apa. Lalu ada weather report, notification, kita cek notifikasinya, support untuk aplikasi apa aja. Oke. Ternyata cuma segini ya yang disupportnya. Nggak ada WA guys. Lalu ada alarm, ada health remind untuk sedentary reminder dan juga drink water reminder. Nah, ini bagus banget nih, drink water reminder untuk pengingat kita minum guys. Lalu ada taking picture untuk ngambil foto ya, dan fungsi dari smartwatch-nya nantinya bakal sebagai remote kamera. Lalu ada find device, other setting. Di bagian other settingnya di sini ada raise your voice, kemudian ada 12-hour clock. Nah, untuk mengaktifkan fitur Bluetooth calling-nya, kita harus mengaktifkan dulu tombol yang ada di quick access menu-nya. Nah, di sini ya. Lalu di bagian Bluetooth di smartphone, kita coba. Nah, di sini ada watch call. Lalu kita koneksikan pair. Maka ini udah bisa digunakan untuk Bluetooth calling, guys. Sekarang smartwatch-nya ini udah connect ke aplikasi di smartphone. Tanda connect-nya di sini ada icon kayak gini dan Bluetooth dialing-nya juga udah connect, guys. Langsung aja kita lihat untuk menunya. Style menunya cuma ada satu, yaitu style bubble kayak gini. Tapi untungnya ternyata untuk animation-nya ini smooth banget, guys. Keren ya. Lalu untuk fitur-fiturnya di sini kita coba yang pertama untuk Bluetooth dialing-nya. Ternyata ada vibrasinya ya, cuma untuk vibrasinya itu kasar guys ya. Sangat disayangkan sekali. Kita coba
lakukan panggilan ke 911 911 ya. Oke, jadi untuk fitur Bluetooth dialingnya ini bisa digunakan ya. Dan di sini ada fitur lainnya atau menu lainnya, ada heart rate. Tuh kan kelihatan ya, untuk sensor heart rate-nya ini udah bisa dipastikan cuma gimmick aja guys. Kita lihat nih, apakah tetap mendeteksi atau enggak si sensor heart rate-nya. Tuh kan, tetap mendeteksi ya, walaupun nggak dipakai smartwatch ya. Bisa dipastikan ini fake ya. Kita lihat lagi untuk fitur lainnya. Di sini ada music remote, kemudian ada weather, lalu ada fitur apa lagi ya? Nah, di sini ada fitur sportnya nih. Ini ada outdoor sport. Ada beberapa pilihan untuk mode olahraganya. Ada outdoor running, outdoor cycling, kemudian ada sit up dan lain sebagainya. Lalu di sebelahnya di sini ada indoor activity ya, indoor sport. Ada indoor running, cycling, dan lain sebagainya. Sangat terbatas sih sebenarnya untuk pilihan mode sportnya ini ya, sedikit sekali. Lalu fitur-fitur lainnya ada kalkulator, ada fitur kamera remote, kemudian sleep. Dan kita lihat di bagian pengaturannya ada apa aja nih di sini. Ada dimming ya, ini untuk brightness. Kemudian ada screen of time, raise to wake, kemudian do not disturb, sound and vibrasi. Jadi vibrasinya bisa dimatiin ya dari sini. Soalnya untuk vibrasinya ini kasar banget ya, jadi lebih baik ya dimatiin aja. Oh iya guys, untuk ketahanan baterai dari smartwatch Super 7 ini di boxnya itu nggak dicantumin ya berapa kapasitas baterainya dan bisa bertahan berapa lama. Hanya saja pada display picture di toko online shopnya, di sana tertulis kalau baterai smartwatch Super 7 ini bisa bertahan 10 hingga 12 jam dalam keadaan connect, dan dalam keadaan disconnectnya itu bisa bertahan hingga 1 hari. Mungkin maksudnya 24 jam ya. Berarti dalam sehari itu atau dalam 24 jam kita harus ngecas smartwatch ini beberapa kali. Agak merepotkan ya. Oke, jadi untuk smartwatch Super 7 ini sebenarnya aku lumayan suka, terutama dengan desainnya yang kelihatan lebih elegan dan finishing bodinya di bagian layarnya ini halus banget guys. Jadi saat kita menavigasikan atau mengoperasikan layarnya ini enak. Warna yang dihasilkan dari layarnya juga lumayan vibrant ya. Aku juga suka dengan fitur Bluetooth callingnya. Dan saat merekam video ini pun koneksinya juga lancar ya, nggak banyak disconnect. Tapi kekurangan dari smartwatch ini yang paling menonjol adalah ada di bagian fitur yang berkaitan dengan sensor heart rate-nya. Karena sensor heart rate-nya ini fake ya, alias cuma gimmick. Jadi apakah smartwatch ini worth it atau enggak? Pilihan sebenarnya ada di tangan kalian. Tergantung kalian itu lebih butuh yang mana. Apakah butuh smartwatch hanya untuk fashion aja atau butuh fungsinya? Kalau kalian butuh smartwatch untuk fashion, smartwatch Super 7 ini bisa jadi pilihan guys. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video guys.